Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey dengan NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 4 yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Contoh di sini kita akan membuat formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Di sini kita akan menggunakan 5 teknik yang paling umum. Yang pertama ada file text, misalnya untuk mencatat file name, di mana pengguna mengetikkan sebaris ke data. Lalu yang kedua ada tombol radio, misalnya year in school, digunakan ketika jawaban-jawaban memungkinkan saling melengkapi. Lalu yang ketiga ada kotak cek, contohnya live on campus dan do you own a car, serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihannya. Lalu yang keempat menu drop down, contohnya peringkat keseluruhan, yaitu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Lalu yang terakhir ada kotak teks, digunakan untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dalam satu input. Oke, selanjutnya bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3, yaitu perbandingan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan juga 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir ini. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa dan mengevaluasi pembicara. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan juga email. Perhatikan bahwa tab input di sini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam file input. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya dari halaman web ini menyatakan tingkat kelas penggunanya. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Pada baris ke-23 hingga 26 akan menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. File name haruslah sama untuk tombol radio. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23 yaitu jenis file, nama file, nilai, dan juga fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Selanjutnya untuk tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Salah satu kelebihan tombol radio sendiri adalah pilihan-pilihan yang tersedia ditampilkan kepada pengguna sekaligus. Pada baris ke-23 hingga 30, kita dapat membuat kotak cek. Terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan pada baris ke-33 dan juga 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing, yang terdapat pada baris ke-34. Pada baris ke-42 terletak di antara perintah-perintah awal dan akhir area teks. Frase yaitu enter comment here ditampilkan pada layar komputer dalam file area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks. Perintah submit ditampilkan pada baris ke-45. Nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah submit response. Perintah reset pada baris 46 menampilkan flash reset from value to their default pada tombol. Mengklik tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian yang kita isi di awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari sebuah formulir kertas. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyimpan contoh ini, yaitu kita dapat memilih file, lalu kita pilih save as type. Selanjutnya, masukkan nama file, contohnya seperti speaker.htm, tapi tanpa tanda kutip.
Lalu file yang dipilih adalah all file. Selanjutnya, bagaimana cara melihat halaman web? Kita dapat membuka browser web, pilih perintah file diikuti subperintah open, lalu kita ketik nama file atau browser untuk menemukan dan juga klik tombol OK. Jika kita perlu membuat beberapa koreksi, kita dapat memilih editor notepad, editlah kode HTML dan juga simpanlah dokumen tersebut kembali. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.